puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan pimpinanmu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang kau beri buat kami. Sebelum kami menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saudara saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai yang ke-60. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Teguh di Masa Sulit. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menceritakan bagaimana seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang jemaat Tuhan, seorang murid Tuhan yang mati dibunuh, ya, karena begitu banyak tantangan masalah yang dihadapi dalam menginjil, dalam dia melayani, dalam dia bersaksi tentang Tuhan. Nah, ini juga menjadi gambaran dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya, dalam menjalani kehidupan saat-saat ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seringkali ada begitu banyak tantangan, kesulitan, persoalan yang kita hadapi, saudara. Nah, seringkali juga tantangan masalah itu datang secara tiba-tiba. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka datang, masalah itu datang terus menerus, saudaraku, tidak berhenti. Nah, ini yang membuat seringkali anak-anak Tuhan itu kalah, anak-anak Tuhan itu mundur daripada Tuhan karena mereka kalah dalam menghadapi masalah, kalah dalam menghadapi kesulitan itu, saudara. Nah, pada saat ini kita akan belajar, saudaraku, bagaimana kita bisa menang dalam menghadapi tantangan kesulitan itu. Bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam Tuhan, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi masalah, sikap menang atau kalah itu tergantung kita, saudara. Tergantung sikap kita, tergantung kita meresponinya seperti apa, tergantung kita bertindak seperti apa dalam menghadapi masalah itu, saudara. Nah, saat ini sekali lagi kita akan belajar dari seorang tokoh Stefanus, bagaimana dia bisa tetap teguh di masa sulit, bagaimana dia bisa menang dalam menghadapi masalah. Nah, hal yang pertama yang dia lakukan pada saat itu adalah dia menatap ke langit, saudara. Kita lihat ayat yang ke-55, saya bacakan untuk saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan, hal yang pertama yang Stefanus lakukan adalah dia menatap ke langit, saudara. Nah, sebagai gambaran, langit tempat Allah bertahta, saudara. Bagaimana langit itu menceritakan tentang kemuliaan Allah, bagaimana langit itu menceritakan tentang keberadaan Yesus, saudaraku. Otoritas Allah ada di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus memandang ke langit, Stefanus memandang Yesus, saudara. Nah, kalau saudara dalam menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan hidup, kalau saudara memandang sekeliling saudara, saudara memandang terus fokus kepada masalah itu, maka saudara akan kalah, maka saudara akan putus asa, maka saudara akan lemah imannya. Tetapi hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita memandang kepada Yesus, kita memandang kepada otoritas Allah, kita memandang kepada kekuasaan Allah, saudaraku. Sebab kalau kita memandang kepada Allah, maka Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Hal yang kedua yang Stefanus lakukan adalah dia berserah kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-59, saudara, saya bacakan sekali lagi. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang dia lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah himpitan, kesulitan yang dia hadapi pada saat itu, Stefanus berdoa, dia berserah, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku, kekuasaan kita, keuangan kita, materi yang kita punya itu terbatas dalam menolong kita. Tetapi marilah saudara dalam menghadapi kesulitan, marilah kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang tidak terbatas dalam menolong kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita kekuatan, kemenangan dalam menghadapi masalah pergumulan yang kita hadapi. Sehingga mari saudara, kalau saudara mau tetap teguh di tengah-tengah kesulitan, persoalan yang sedang saudara hadapi, marilah lakukan dua hal ini. Menatap ke langit, memandang kepada Yesus dan berserah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan demikian, Yesus membuka diri untuk marilah saudaraku
Jika engkau letih, lesu, dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Mari saudaraku, pagi hari ini juga yang menjadi undangan bagi setiap kita, datanglah kepada Yesus ketika saudara mengalami kesulitan, keletihan, mengalami banyak masalah. Marilah saudara, terimalah undangan Yesus ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami supaya kami tetap kuat teguh di dalam Engkau, dan kiranya Engkau membantu kami Roh Kudus supaya kami dapat mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sebentar akan melangkah di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.